Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya jelaskan dasar hukum, syarat, dan dokumen yang harus disiapkan untuk mengikuti PPG tahun 2018. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau melaksanakan PPG tahun 2018 ini, silakan disimak syarat dan dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama adalah dasar hukumnya. Jadi pelaksanaan PPG tahun 2018, dasar hukumnya adalah mulai yang pertama yaitu PP tahun 2008 nomor 74 tentang guru, bahwa di pasal 12 menentukan bahwa guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik S1 maupun D4 dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Ini tahun 2008 dulu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4, maka langsung bisa mengikuti atau memperoleh sertifikasi pendidik ya. Jadi langsung mengikuti uji kompetensi. Tapi di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2017, ada PP lagi atau keluar PP lagi, yaitu PP nomor 19 tahun 2017, yaitu tentang perubahan atas PP tahun 2008 nomor 74 tentang guru, bahwa pasal 12 telah dihapus dan digantikan oleh pasal 66, yaitu yang menyebutkan bahwa bagi guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S1 maupun D4 tetapi belum memperoleh sertifikat pendidik, dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui PPG atau pendidikan profesi guru. Jadi mulai tahun 2017 akan dilaksanakan PPG atau pendidikan profesi guru. Nomor 2, pendidikan profesi guru ini yang dimaksud dalam pasal 1 tadi di atas, bahwa PPG akan dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi PPG ini nanti ada biayanya, dan biayanya itu ditanggung oleh pemerintah pusat ataupun daerah maupun satuan pendidikan. Ketentuan tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik dari ayat 1 dan ayat 2 itu nanti diatur lagi dalam peraturan menteri. Jadi nanti untuk teknisnya untuk memperoleh sertifikat pendidik melalui PPG nanti ada atau muncul peraturan menteri lagi. Jadi intinya untuk tahun 2017 dan seterusnya nanti untuk memperoleh sertifikat pendidik harus mengikuti PPG atau pendidikan profesi guru, tidak ada PLPG lagi. Lalu yang berikutnya, yang paling terakhir ini yang sudah terbit lagi adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 37 tahun 2017 ya, jadi sudah muncul lagi tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015. Pada pasal 3 disebutkan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui PPG. Jadi untuk sertifikasinya nanti dilaksanakan melalui program PPG yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Jadi nanti PPG ini dilaksanakan di perguruan tinggi khusus atau yang ditunjuk yang memiliki atau memenuhi syarat untuk mengadakan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Jadi tidak semua perguruan tinggi itu melaksanakan PPG, tapi hanya beberapa saja dan perguruan tinggi yang memenuhi syarat. Jadi untuk PPG nanti tidak sembarang perguruan tinggi, tapi nanti ditentukan oleh pemerintah langsung perguruan tinggi mana saja yang akan melaksanakan PPG. Dan nanti yang akan kita tuju itu berarti perguruan tinggi yang sesuai dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jurusan kita ya. Lalu berikutnya adalah persyaratan mengikuti PPG tahun 2018. Jadi di sini untuk PPG itu harus ada syarat-syaratnya dan harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Jadi yang pertama yaitu yang paling wajib ya harus memiliki kualifikasi akademik yaitu berupa S1 maupun D4. Jadi minimal S1 maupun D4. D3 maupun D2 itu tidak boleh mengikuti
PPG ini. Lalu yang kedua adalah guru dalam jabatan atau pegawai negeri sipil atau PNS yang mendapat tugas mengajar dan sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015. Jadi untuk mengikuti PPG untuk TMT-nya itu nanti maksimal adalah tahun 2015. Nah, jadi tahun 2016 dan seterusnya sampai sekarang itu berarti tidak bisa mengikuti untuk PPG ini. Jadi maksimal 2015 sampai akhir tahun 2015. Yang ketiga adalah wajib memiliki NIPTK. Jadi yang mengikuti PPG ini wajib memiliki NIPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi tidak mungkin nanti yang tidak memiliki NIPTK nanti akan ikut ke PPG. Jadi harus memiliki NIPTK. Nah, nomor 4 yaitu terdaftar pada Dapodik atau data pokok pendidikan. Jadi di Dapodik itu sudah ada atau sudah masuk datanya, yaitu berupa nama, terus berikut kualifikasi serta NIPTK-nya sudah tercatat di sana. Ya, jadi sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditampilkan di PPG ini. Terus usianya adalah setinggi-tingginya 58 tahun, itu dihitung per tanggal 31 Desember tahun 2017. Jadi nanti harus dihitung untuk per Desember tahun 2017 itu maksimal itu umurnya adalah 58 tahun. Jadi kalau misalkan umurnya sudah melebihi berarti tidak bisa mengikuti. Dan yang nomor 6 yaitu kualifikasi akademiknya itu sesuai dengan yang ada di PPG ini. Jadi misalkan sesuai dengan jurusannya matematika dengan matematika, bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Jadi harus sesuai dengan yang diajarkan dan yang ada di PPG ini harus sesuai. Yang tujuh adalah bebas nafsa ya, jadi tidak pernah tersangkut masalah narkotik. Terus sehat jasmani dan rohani serta jiwa ya. Terus berkelakuan baik, nanti ini ditunjukkan dengan SKCK. Sehat jasmani berarti nanti ditunjukkan dengan menggunakan surat keterangan dokter seperti itu. Itu adalah persyaratan untuk mengikuti PPG tahun 2018. Terus yang berikutnya adalah dokumen yang harus disiapkan untuk pelaksanaan PPG tahun 2018. Jadi mohon bagi Bapak Ibu yang nanti akan diikutkan dalam PPG agar segera mempersiapkan hal-hal atau dokumen-dokumen yang harus dibawa. Di antaranya yaitu yang pertama adalah fotokopi ijazah. Nah, fotokopi ijazah ini adalah yang telah dilegalisasi atau legalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi sesuai dengan perguruan tinggi yang ada ataupun kooperatif ataupun dinas pendidikan kabupaten, kota atau provinsi. Ya, jadi fotokopi ijazahnya harus dilegalisir, legalisasi. Yang kedua adalah fotokopi SK pengangkatan pertama dan 5 tahun terakhir. Jadi SK pengangkatan pertama sebagai guru dan 5 tahun terakhir. Nah, bagi guru PNS nanti dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan. Bagi PNS yang ditugaskan sebagai guru dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan sama saja. Bagi guru GTY atau yayasan ya, nanti harus dilegalisir oleh yayasan paling sedikit 2 tahun terakhir secara berturut-turut. Jadi nanti SK GTY-nya nanti 2 tahun terakhir itu nanti diambilkan sebagai GTY, itu harus paling sedikitnya 2 tahun. Terus yang terakhir adalah guru bukan PNS di sekolah negeri, jadi yang bukan PNS tapi di sekolah negeri dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan dilegalisir oleh kepala dinas. Jadi yang mengajar di sekolah negeri yang bukan PNS nanti dilegalisir oleh kepala dinas ya, kepala dinas. Lalu berikutnya untuk dokumen yang harus dibawa yaitu bukti pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam muka bagi guru bukan PNS di sekolah negeri dari kepala sekolah. Jadi keterangan mengajar bahwa kita itu minimal 24 jam ya, tidak boleh kurang. Jadi kalau kita mengajarnya kurang dari 24 ya mohon
untuk segera memenuhi standar minimalnya, yaitu 24. Terus yang keempat adalah surat izin untuk mengikuti program PPG. Nah, surat izin ini nanti ditandatangani ya, kalau bagi PNS itu dari pejabat yang berwenang, terus bagi PT itu diperoleh dari ketua yayasan, jadi langsung dari ketua yayasan yang memberi izin. Terus yang ketiga adalah bagi guru bukan PNS di sekolah negeri diperoleh dari pemerintah daerah. Jadi nanti ada surat izinnya langsung dari pemerintah daerah. Nomor 5 yaitu surat keterangan bebas nafsa. Ya, jadi tadi kan tidak boleh terjaring atau mungkin tersangkut dengan masalah nafsa. Nah, maka di sini harus menunjukkan surat keterangan bebas nafsa dari BNN atau yang berwenang atau mungkin kepolisian ya. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani nanti dari dokter rumah ataupun dokter pemerintah ya, jadi dari dokter. Terus yang ketujuh adalah surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Nah, jadi ini adalah syarat-syarat untuk mengikuti PPG tahun 2018. Nah, silakan bagi bapak ibu guru yang akan melaksanakan PPG diharapkan dapat memenuhi, dapat mempersiapkan semua dokumen yang ada di persyaratan ini. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan tentang teknis dokumen yang harus dibawa pada saat PPG 2018 nanti. Ya, semoga sukses pada kita semua. Ya, semoga lancar, tidak ada halangan. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke yang lain. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.